Laporan awal menyebut antara 250 sampai 335 siswa yang keracunan sempat mendapat perawatan. Tapi ya, sebagian sudah dipulangkan, sementara puluhan masih dirawat di rumah sakit. Dan isu yang bikin heboh, yaitu adanya dugaan minyak babi yang ditemukan sebagai komponen yang dipakai pada proses pembuatan food tray atau ompreng atau ya nampan ya, yang dipakai pada program MBG, terutama pada produk yang diimpor guys. Laporan awalnya ini dari Ormas dan uji lab pihak ketiga sih. Mereka bilang adanya indikasi lemak babi pada sampel nampan atau ompreng yang diperiksa. Halo guys, welcome back to my channel. Halo anak kos. Pernah nggak sih lu bayangin makanan gratis buat anak sekolah yang katanya sih bergizi, tapi tiba-tiba malah bikin sakit? Kedengarannya emang absurd, tapi itulah yang terjadi belakangan ini. Di beberapa daerah, termasuk Banggai Kepulauan, ratusan siswa diduga keracunan setelah menyantap menu dari program makan bergizi gratis. Bahkan muncul isu lain yang sensitif banget loh. Adanya dugaan minyak babi di food tray yang dipakai pada program tersebut guys. Nah, video kali ini gue mau bahas berita yang belakangan ini lagi viral banget, yaitu ratusan siswa di Banggai Kepulauan keracunan setelah menyantap makan bergizi gratis. Dan isu kalau food tray atau nampan yang dipakai mengandung minyak babi. Pokoknya jangan kemana-mana, langsung aja yuk kita bahas. Nah guys, MBG, makan bergizi gratis, adalah program besar dari pemerintah untuk memastikan siswa dapat asupan tambahan bergizi tiap hari. Programnya luas dan pasti melibatkan banyak orang, banyak dapur, pemasok, dan logistik. Tujuannya mulia banget. Menurunkan stunting, tingkatkan gizi anak-anak. Tapi ya seperti proyek-proyek besar lainnya, kalau kontrol kualitas longgar, resikonya juga besar. Seperti yang terjadi di Kabupaten Banggai Kepulauan pada pertengahan September kemarin. Sejumlah sekolah di Kabupaten Banggai Kepulauan memberikan menu MBG kepada murid. Banyak sekolah dari SD sampai SMA. Tapi tak lama setelah itu, muncul beberapa keluhan, kayak mual, muntah, diare, gatal, terus bahkan sesak nafas. Puluhan bahkan ratusan siswa dilarikan ke Puskesmas dan RSUD Trikora Salakan. Rumah sakit sampai mendirikan tenda darurat karena pasiennya yang begitu banyak. Nah, koran dan media melaporkan angka bervariasi. Namun laporan awal menyebut antara 250 sampai 335 siswa sempat mendapat perawatan. Tapi sebagian udah dipulangkan, sementara puluhan masih dirawat katanya. Nah, investigasi awalnya oleh pihak berwenang dan pelaporan media mengarah pada satu dugaan kuat, yaitu olahan ikan cakalang yang disajikan pada hari itu diduga beberapa ekor sudah tidak layak konsumsi. Entah karena penyimpanannya buruk, kualitas bahan menurun, atau rantai distribusi yang gagal. Itu bisa menjelaskan gejala mual, muntah, dan reaksi alergi yang muncul begitu cepat. Kalau penjelasan menurut medis, secara ilmiah ikan yang mulai rusak itu dapat menghasilkan toksin atau bakteri yang langsung memicu reaksi pada konsumen. Itu berbeda dari racun kimia tertentu, tapi hasilnya tetap bisa parah, apalagi pada anak-anak. Selain kasus keracunan, muncul lagi isu yang bikin heboh, yaitu adanya dugaan minyak babi yang ditemukan sebagai komponen yang dipakai pada proses pembuatan food tray atau ompreng atau nampan yang dipakai pada program MBG, terutama pada produk yang diimpor. Laporan awal sih dari Ormas dan uji lab pihak ketiga. Mereka menyatakan adanya indikasi lemak babi pada sampel nampan atau ompreng yang diperiksa. Nah, isu ini sangat sensitif karena berkaitan dengan kehalalan makanan bagi pemeluk agama tertentu. Terutama di Indonesia ya, kita mayoritas agama muslim dan standar food grade. Pemerintah dan BGN menanggapi dengan mengatakan aspek ini perlu diuji lab resmi. BPOM dan pihak terkait siap melakukan pengujian. Ada penjelasan bahwa minyak yang ditemukan mungkin dipakai sebagai pelumas saat proses pengepresan, bukan sebagai lapisan yang sengaja menyentuh makanan. Tapi ini harus dibuktikan lewat lab resmi
Dan gue rasa ya apapun itu, babi itu ya udah fix haram sih. Pernyataan resmi dari BPOM mengatakan bila memang ada kontaminasi itu nggak boleh terjadi. Semua harus transparan dan sanksi bila ditemukan adanya pelanggaran. Ini gue setuju. Sekarang gini guys, secara teknis kalau minyak babi hanya dipakai di mesin pabrik dan nggak sengaja kontak dengan makanan, ada perbedaan hukum atau kehalalan dibandingkan bila minyak itu memang ada di permukaan nampan yang nyentuh makanan. Tapi ya karena sentimen publik sangat tinggi, transparansi dan uji lab independen wajib dilakukan. Kedua isu itu, keracunan massal dan dugaan minyak babi, sebenarnya belum bisa langsung disatukan sebagai penyebab akibat. Investigasi awal menunjukkan penyebab keracunan lebih cenderung ke lauk ikan yang nggak layak. Ya, ikan cakalang tadi. Sementara isu minyak babi berkaitan dengan bahan baku atau komponen nampan produksi. Itu udah dua jalur yang berbeda. Sebenarnya, penegasan ilmiah hanya bisa lewat uji laboratorium pada sampel makanan, sampel nampan, dan uji rantai distribusinya. Dan karena isu-isu itu, pasti akan ada dampak yang ya sangat negatif. Kayak misalnya, anak-anaknya ketakutan, terus orang tuanya cemas, kemudian proses belajarnya terganggu, apalagi kepercayaan masyarakat terhadap program ini akan menurun. Program yang dimaksudkan untuk menolong malah memicu trauma. Dan menurut gua, pelajaran sosialnya yang kita dapatkan itu implementasi program publik harus jaga mutu dan komunikasi guys. Pihak berwenang dari Dinas Kesehatan, BGN hingga BPOM sudah turun tangan sebenarnya. Evakuasi korban, pemeriksaan makanan, pengiriman tim investigasi, dan pernyataan akad uji lab untuk isu nampan. Badan Gizi Nasional bahkan menyampaikan permintaan maaf publik dan mengirim tim ke lokasi. Nah, terus apa yang harus dilakukan supaya ini nggak terjadi lagi? Menurut gue sih harus ada sertifikasi supplier. Jadi setiap pemasok bahan dan wadah itu harus punya sertifikat food grade dan SNI. Kemudian harus adanya uji lab rutin. Sampel makanan dan wadah diuji sebelum distribusi massal. Penyimpanan dan transportasi yang benar. Rantai dingin untuk lauk beku, pengiriman yang cepat. Terus lagi pelatihan higienis untuk juru masak atau relawan. Harus diatur ya, standar kebersihannya harus ditaati gitu. Dan yang penting itu harus ada transparansi publik ya. Hasil uji dan langkah perbaikannya harus dipublikasikan agar kepercayaan publik kembali pulih. Nah yang terakhir menurut gue sih harus adanya alternatif lokal. Dorong produksi nampan atau ompren lokal yang halal dan ber-SNI tentunya untuk mengganti impor yang bermasalah. Nah guys, kisah MBG yang jadi masalah di Bingkai Kepulauan ini mengingatkan kita bahwa niat baik penting, tapi mutu dan keselamatan harus nomor satu. Dan kita doakan aja korban cepat pulih dan semoga pihak berwenang mengusut tuntas semua penyebabnya. Yang pasti termasuk isu nampan sehingga program MBG bisa kembali jadi berkah. Nah, kalau kalian punya opini atau info tambahan, kalian boleh tuliskan di kolom komentar ya. Dan mungkin itu video gue kali ini. Terima kasih udah nonton, terima kasih udah subscribe. Thanks for watching, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.